Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ceramah terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani akan saya tampilkan di sini. Silahkan, saya tampilkan dulu sebelum nanti saya tanggapi ya. Silahkan. Ada kesenjangan antara perkembangan peradaban dengan ajaran Islam. Sepertinya perkembangan peradaban yang begitu cepat tidak mendapatkan respon yang sama dari ulama-ulama Islam, apalagi di Indonesia. Nampaknya ulama Indonesia hanya menunggu ulama-ulama Timur Tengah ketika adanya masalah baru, masalah-masalah kekinian yang muncul. Jadi sepertinya ulama Indonesia menempatkan dirinya hanya sebagai pengutip daripada pendapat ulama-ulama Timur Tengah. Padahal piranti-piranti dari istinbat dan ijtihad itu diajarkan di pondok pesantren. Dari situ sebenarnya laik bagi ulama-ulama Indonesia, terutama ulama-ulama NU, untuk berijtihad. Bahkan menurut saya ini lebih layak ulama-ulama Indonesia di dalam berijtihad. Karena apa? Karena pengajaran di pondok pesantren saat ini lebih detail di dalam masalah nahwu, sorof, badi, bayan, ma'ani, mantiq, usul fiqih, qawaid fiqhiyah daripada di Timur Tengah hari ini. Mungkin orang yang bisa baca kitab gundul tanpa berharokat di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Sahih Bukhari dari bab wahyu sampai terakhir 4 jilid di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pula yang sudah tamat Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hafal Alfiyah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya. Pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia dalam bidang fikih dan usul fikih hari ini masih tertradisikan dengan baik. Ulama-ulama Indonesia hari ini sudah faham tentang itu kitab Al-Waraqah, Ghayatul Wusul, Jam'ul Jawami. Mungkin Jam'ul Jawami kitab usul fikih hari ini yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India. Itu hari ini yang banyak tamat Jam'ul Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini hanya berhenti sebatas membaca kitab kuning tanpa kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbat, bahkan kata ijtihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam sejak Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah Syekh Mahfud At-Turmusi tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Syekh Mahfud At-Turmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Syekh Nawawi dan Syekh Mahfud At-Turmusi itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun aliyatun fi jami'il ulum.
Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya. Kenapa dengan piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia itu tidak naik level? Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukma dan perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Khalil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bangkalan? Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Bagaimana Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun. Karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun, kita mengikuti saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwal ilmu? Al-ilmu huwa dalil. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat?
tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahib hadzal qabri. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berupa beberapa poin. Mungkin saya sampaikan secara acak saja bahwa secara utuh atau secara garis besar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengajak kita untuk tidak menjadi bangsa yang minderan. Bangsa yang minderan itu bukan hanya dilihat dari satu hal, dari soal bagaimana misalnya kita menyikapi seseorang yang datang dari negeri yang jauh dalam persoalan menjamu makan saja, bukan. Bahkan dalam beragama pun begitu. Oleh karena itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan sebuah pendapat bahwa kita pun bisa gitu loh. Ini pada akhirnya bukan soal apakah ini Arab atau bukan, tapi soal bagaimana kita bersikap gitu loh. Jadi tidak ada soal, atau jangan digiring ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan seperti itu, kita diartikan sebagai pembencian kepada Arab atau rasa ketidaksukaan kepada Arab. Bukan persoalan Arabnya, tapi persoalan kita gitu loh. Kita bisa, kenapa kita harus ini dan itu gitu sih? Kenapa kita tidak berdaya itu loh? Dalam hal lain pun begitu. Itu sebetulnya sebuah amunisi yang cukup baik untuk kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian kita tidak menjadi pribadi yang inferior. Itu secara person. Pun nanti kita tidak menjadi tidak inferior dalam skala besar. Artinya cara kita berbangsa, cara kita bernegara, kalau ini kemudian sudah dipahami secara psikologi massa, artinya masa itu sudah siap, atau civil society, masyarakat secara luas itu tidak mengalami hal-hal atau apa yang disebut sebagai inferior, saya pikir kita bisa menjadi bangsa yang tidak hanya percaya diri dalam satu soal ya, tapi dalam segala hal. Dampaknya bukan hanya ketika kita beragama, ketika kita berdagang, ketika kita berinteraksi dengan orang asing, ketika kita menawarkan produk yang kita kelola sendiri, pun dalam beragama gitu. Jadi semuanya kita tidak menjadikan diri kita sendiri di hadapan bangsa lain sebagai bangsa yang lemah. Kita tunjukkan bahwa kita pun bisa gitu loh. Dan ini hal lain yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa juga menjadi jawaban atas tuduhan orang-orang, atau barangkali atau mungkin ada yang mengatakan bahwa bangsa kita itu kelas bacanya rendah gitu, pendidikannya SDM-nya rendah gitu. Ya, jika masih ada orang yang mengatakan seperti itu, sebetulnya tawan dari Kiai ini bisa memberikan jawaban atau tanggapan. Kita pun nggak begitu amat gitu loh. Kita bisa memberikan jawaban bahwa melalui kepercayaan diri kita pun bisa. Sebenarnya kita potensi punya banyak, kenapa kita nggak kelola dengan baik gitu loh. Gitu ya, saya pikir ya. Saya tarik ke persoalan hal lain karena memang ini secara konstruksi yang disampaikan oleh Kiai ini menyangkut semua urusan
dalam kehidupan kita ya. Barangkali itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, reaksi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu salam cinta damai untuk semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekeliruan atau apalah namanya itu, silakan untuk dikoreksi, untuk diluruskan ya. Tapi letakkan di kolom komentar dengan kata-kata yang baik. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.